Selamat berjumpa kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Pada hari ini Teddy akan mencoba membongkar, benarkah tanaman durian dari biji itu cepat berbuah? Nah, ini yang banyak dilakukan oleh kawan-kawan terdahulu, bahkan disampaikan melalui YouTube seperti saya. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan, kenapa bisa langsung berbuah? Nah, kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan Teddy Kurnia TGM di Kabupaten Tenggamus, salah satu pencinta durian dan penghobi tanaman durian. Dan jangan lupa, sebelum memulai, subscribe dan bunyikan lonceng dalam rangka mengikuti perjalanan Teddy Kurnia TGM. Nah, kawan-kawan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap kali kita memakan durian, nah ini durian, kita selalu membuang bijinya. Nah, biji-biji itulah yang harus kita persiapkan, karena kita berharap kita ingin mendapatkan buahnya, kira-kira gitu. Nah, tetapi dalam hal ini tidak perlu harus dari durian yang bagus saja. Ini saran dan pendapat Teddy Kurnia bahwa untuk mempersiapkan bakalan bawah, artinya itu nggak perlu dari durian bagus saja. Yang penting bijinya agak besar lah, kira-kira gitu. Nah, saya sudah mempersiapkan biji-biji ini. Nah, ini biji-biji durian. Nah, ini biji-biji durian ini. Yang pertama adalah, biji ini dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, ya, setelah dicuci bersih ini, kemudian kita siapkan tanah di polybag. Siapkan tanah di polybag. Kita bisa saja biji itu disemai dulu untuk beberapa saat, hingga kita tahu di sebelah mana bakal buah atau bakal tunas yang bakal akar sebenarnya yang bakal itu keluar. Nah, saya udah mempersiapkannya. Ini sudah ada yang ini. Nah, jadi kita taruh aja kayak gini. Ini bisa satu, bisa dua. Ini saya sebenarnya satu ini, tapi bisa juga dua ini untuk cadangan. Kenapa saya taruh dua? Untuk cadangan kalau seandainya yang ini tidak tumbuh, atau kalaupun misalnya bagus, itu bisa untuk kaki dua nantinya. Kita setelah sebesar ini bisa dijadiin satu. Tapi prosesnya setelah ini jadi satu, ini dua ke sini, didempetin ini, kemudian nanti baru di setek pucuk. Nah, kita akan berbicara di masalah di sini saja. Nah, jadi ini dibiarkan dulu untuk sampai beberapa saat. Nah kan, nah ini udah kelihatan ini. Nah, udah kelihatan seperti ini. Nah, ini biasanya dalam usia sekitar 1 sampai 2 bulan ini udah sampai seperti ini. 1 sampai 2 bulan ini udah sampai seperti ini. Dan seperti kita ketahui bahwa kawan-kawan yang terdahulu banyak dari ini yang memulai dari seperti ini, bisa dipotes dari sini. Artinya nih, ya, dicantumkannya dari sini, setek-setek itu, atau dari belah dari sini. Itu sama saja itu. Dan itu bisa terjadi. Dengan catatan bahwa keberhasilan itu terletak daripada kebersihan. Terutama dari alat-alat ini. Semacam pisau itu, kayak saya ini pisau harus yang tajam. Yang kedua, yang harus steril. Artinya bersih dari bakteri. Nah, yang lebih bagus sebenarnya ada pisau khusus seperti saya ini, atau mempergunakan silet yang sekali pakai. Itu mudah-mudahan bagus, karena memang batang-batang kecil gitu. Jadi seyogianya saya kalau nggak cutter ya silet dipergunakannya. Nah, ini dipotong. Ini dipotong. Mungkin dari sinilah dipotong nih. Dipotong. Kemudian kita ngambil entres.
entres dari yang sudah berbuah. Dari yang sudah berbuah. Seperti ini nih. Ini kan saya memakai entres yang sudah berbuah ini. Ini. Nah, itu nanti dimasukkan ke sini. Diselipkan ke sini nih. Tapi saya bukan mau cara menyelipkannya itu atau cara menyambungnya. Tapi masalahnya adalah dari logikanya. Saya logikanya bahwa menanam biji itu cepat berbuah. Nah, ini yang masalah ini yang mau saya kupas. Saya akan menggarisbawahi bahwa benar menanam dari biji itu akan lebih cepat berbuah. Saya sekali lagi bicarakan atau saya tegaskan bahwa nanam dari biji itu akan bisa lebih cepat berbuah ketimbang biji saja. Kenapa? Nah, ini yang saya ingin terangkan. Bahwa nanam dari biji itu bisa segera berbuah manakala ininya disambung. Ini disambung nih. Karena kalau dari biji saja, ini jaminannya kalau dari biji tumbuh seperti ini kemudian ditanam sama kita, ini sudah membuktikan paling cepat 7 tahun. Bahkan bisa di atas 10 tahun. 10, 11, 12 itu baru berbuah. Tetap ini berbuah. Dan yang kedua, jaminannya kembali seperti semula itu rata-rata sekitar 30-40%. Artinya kalau kita nanam 10 yang bibit bagus, mungkin yang kembali seperti semula itu mungkin 2 atau 3. Itu. Tetapi kalau kita dari entres itu dijamin 100% kembali ke semula. Katakanlah kalau yang duriannya kuning seperti ini, besar, itu tetap akan seperti itu. Karena apa? Genetikanya terbawa oleh setekan itu tadi, atau mata tunas tadi itu. Yang bawah ini hanya sekedar penopang hidup. Penopang hidup dalam hal ini. Nah, sementara kalau yang sudah setek pucuk ini, samcuk ini, sudah samcuk, ini seperti ini, cuman sudah besar, kemudian disetek dan disambung pucuk. Dan inilah. Dan ini usia 1 tahun setelah ini nih saya. Ini usia 1 tahun. Saya dari Januari dulu ini, saya memulai ini, setekannya. Dan sekarang sudah seperti ini. Dan terbukti yang ditanam-tanam di kebun, di tempat saya, itu ada yang 3 tahun sudah berbuah. Paling lama 4 tahun sudah berbuah. Nah, artinya, sementara saya ada di daerah Kota Agung, di daerah Beton, itu sumbernya, itu ada salah satu penanam durian dari biji. Karena mereka ada sebuah daerah yang artinya memang kurang produktif, kecuali ditanamin duren aja. Duren kemudian ditinggalin kira-kira gitu. Setahun sekali apa 2 kali mereka hanya dilihatin, kalau ada yang durennya baru dibersihin. Artinya tidak terawat. Dan itu sekitar di atas 12 tahun baru berbuah. Nah, sementara saya yang seperti ini, ada yang sudah terbukti dari konten saya terdahulu, itu ada di tempat Pak Haji Rudi di Sirnagali, di daerah Kabupaten Tenggamus. Itu ada yang 2,5 tahun dan 3 tahun itu sudah berbuah, Pak. Artinya terbukti dan nyata, real, bahwa kita nanam dari biji itu setelah dilakukan penyambungan pucuk, terlepas bagaimanapun caranya, silakan bapak-bapak lihat di konten YouTube kawan-kawan, cara menyambungnya, cara memasukkannya, kemudian cara pemeliharaannya, itu silahkan bapak-bapak ikutin di konten-konten yang terdahulu di kawan-kawan yang lain. Berbagai cara kontennya bisa dilakukan. Tetapi yang saya ingin nyatakan sekali lagi bahwa nanam dari biji itu bisa segera dan cepat berbuah waktunya.
dibanding langsung dari biji langsung seperti ini. Nah, kalau seperti ini kemudian kita tanam atau langsung digali tanahnya langsung ditanamin, itu rata-rata kalaupun diurus, dipupuk dan dipelihara baik, itu di atas 7 tahun, Pak. Tapi kalau kita mau mengolahnya dulu, yang ini artinya kemudian disamcuk, sambung pucuk, insya Allah. Nah, ini seperti salah satu contohnya saya. Dan ini lagi dikembangkan di salah satu di daerah kita di Sinagrgali. Ini sambung pucuk. Dan itu sangat bagus sekali. Dan terbukti gitu loh, Pak. Nah, oleh sebab itu, saya Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tegamus menyatakan sekali lagi, menggarisbawahi bahwa benar, berdasarkan percobaan dan yang dilakukan oleh di tempat-tempat yang selama ini dilakukan, terutama adalah di Sirnagali, kemudian di Jawa, di Bogor, di daerah-daerah Pekalongan, itu benar bahwa apa yang disampaikan kawan-kawan tentang tanam dari biji bisa cepat berbuah, itu benar, dengan catatan bahwa ada rekayasa genetika atau gen yang disamplingkan atau disambungkan, disamcukan, disambung pucukan. Dan itu telah terbukti. Nanti kita akan lihat di sambungan yang di hal yang akan datang. Tapi hari itu itulah yang bakal saya sampaikan. Dan alhamdulillah kalau kita sampai seperti itu, kita akan bisa segera mengkonsumsi durian ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini adalah pendapat saya, Teddy Kurnia TGM, sebagai pencinta dan penanam durian di Kabupaten Tegamus. Dari pengalaman-pengalaman sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain, yang terutama adalah penanam durian pemula. Jangan ragu, jangan sungkan-sungkan untuk sesegera mungkin menanam durian. Karena menanam durian adalah sebuah investasi yang berkesinambungan. Kenapa berkesinambungan? Nah, ini yang harus kita ketahui. Kita nanam seperti yang saya katakan, nanam dari biji, kemudian direkayasa sama kita, disamcuk, kira-kira udah usia 4-5 bulan, kemudian disambung pucuk seperti ini. Kemudian kita tanam, pelihara, dan jangan lupa pada pemeliharaan ini, itu yang pertama perawatannya, yaitu adalah penyiraman. Yang kedua adalah pemupukan. Dan pemupukan juga nggak terlampau sulit, karena memang usia segini waktu ditanam, yang pertama adalah diberikan puradan di dalam tanah itu. Dan jangan dulu diberikan pupuk kandang atau kohe kambing yang belum difermentasi. Kenapa saya katakan larang? Karena rata-rata orang kita, terutama yang di daerah, untuk memfermentasikan kohe kambing atau tai kambing itu memerlukan proses, hingga mereka tidak dilakukan. Katanya dibiarkan saja. Dibiarkan saja iya sih, mungkin gasnya atau hal-hal lainnya, dan 3-4 bulan mungkin hancur. Tetapi di situ masih terkandung virus sama bakteri-bakteri lain, terutama jamur-jamur. Nah, oleh sebab itu pergunakan puradan aja dulu, kemudian mungkin NPK 1616 sedikit di dalam lubang, kemudian dicampur dengan merang gabah yang sudah tua. Kemudian ditimbunkan dan dipadatkan, dan kira-kira sekitar ya separoh lagi baru kita tanamkan. Dan itu mungkin di konten saya tentang penanaman durian itu bisa dilihat. Kemudian penyiramannya yang harus utama. Yang kedua adalah memberikan pupuk, dan pupuk nggak perlu banyak, mungkin sekitar 1 atau 2 sendok. Itu pun untuk 1-2 bulanan tuh baru kita ini. Yang harus sering, mungkin 1 bulan itu rata-rata bisa 2 kali penyemprotan kalau tidak ada kendala, ya kan? Itu adalah penyemprotan insektisida kepada daun, karena itulah yang biasanya rentan diserang oleh hama, yaitu adalah serangan daripada serangga dan ulat. Oleh sebab itulah yang harus sesering mungkin disemprot. Minimalnya adalah 2 kali dalam 1 bulan. Nah, kalau setelah itu dilakukan, insya Allah dalam jangka 2,5 tahun atau 3 tahun paling lama itu sudah berbuah. Dan itu terbukti ada
yaitu Pak Haji Rudi di Sirnagali. Dalam jangka 2,5 tahun dan 3 tahun itu sudah panen, sudah berbuah. Walaupun memang buahnya adalah tidak seluruhnya dibuahkan. Kenapa? Kalau kembangnya banyak, kemudian yang dibuahkan hanya sedikit, mungkin hanya 10 sampai 15 atau 20 paling banyak. Karena membiarkan batangnya untuk berkembang lebih baik dan lebih besar lagi. Dengan asumsi kalau batang lebih besar, insya Allah buahnya akan lebih banyak. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya itu adalah kekeliruan dan kesalahan saya sebagai pengalaman penanam dan penyuka durian. Artinya ini adalah hanya sekedar pendapat saya. Mudah-mudahan Bapak dan saudara-saudara sekalian bisa menambahkan dari kawan-kawan yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kalimat, kata, dan hal-hal yang kurang berkenan oleh Bapak-Bapak. Ini adalah bagian daripada upaya saya untuk mengajak kawan-kawan menanam durian. Karena menanam durian adalah investasi yang berkesinambungan dan sangat menguntungkan. Oleh sebab itu, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan hari ini nanam durian, mau kapan lagi? Selamat durian dari Kabupaten Tenggamus.